103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung dalam Zoom meeting bersama dengan dua orang narasumber kita DV Mania. Yang pertama ada Bapak Andi, beliau adalah Kepala Seksi Penempatan Penta di Snaker Trans dan juga Energi Provinsi DKI Jakarta. Juga ada Ibu Laila Arlini, beliau adalah Ketua Sub Kelompok Perselisihan Hubungan Industrial di Snaker Trans dan juga Energi Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Pak Andi, Bu Laila. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Vika. Waalaikumsalam, Mbak Vika. Suaranya Selamat sudah pagi. aman ya, terdengar dengan baik ya, dan jelas? Aman. Aman. Sudah, jelas, 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 Pak. Baik, bagaimana kabarnya Bu Laila, Pak Andi pada pagi hari ini sehat-sehat? Ya, sehat. Oke, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Bu Laila, Pak Andi, ini terkait Iya. dengan tema kita pada pagi hari ini mengenai gelombang PHK ya, yang memang akhir-akhir ini kalau dilihat-lihat ini di Indonesia sedang apa ya, begitu ramai PHK di mana-mana gitu. Ini boleh dijelaskan dulu nggak Bu, Pak nih, apa nih sebab sebenarnya yang menyebabkan gelombang PHK ini meningkat di Indonesia belakangan ini? Selamat pagi Mbak Vika. Siapa dulu nih? Mungkin Bu Lela ya. Boleh, Silakan monggo Bu Lela. siapa saja. Silakan Bu Lela. Baik, baik. Silakan nambahkan. Saya coba sedikit menjelaskan ya, Ya. apa namanya, banyaknya gelombang PHK massal yang Mhm, terjadi karena berbagai faktor ya, baik mhm. dari sisi internal perusahaan dan juga maupun kondisi eksternal yang mempengaruhi dunia usaha. Ada beberapa hal memang Mbak Vika ya, Pak Andi. Ya. Nanti mungkin Pak Ya. Andi juga bisa melengkapi ya. Mungkin saya secara ringkasnya saja. Yang pertama Mhm, tentunya ada beberapa faktor ada terkait dengan resesi ya, mungkin resesi ekonomi di mana mungkin tingkat inflasi yang cukup tinggi menyebabkan meningkatnya biaya operasional perusahaan yang mhm. kemudian mau nggak mau tuh perusahaan harus melakukan apa namanya efisiensi dan Efisiensi. restrukturisasi di perusahaannya sehingga Ya. dampaknya pasti akan mengurangi jumlah pekerja dan ini banyak terjadi di eh, industri manufaktur dan juga industri yang padat karya tentunya ya. Itu Mhm, salah mhm. satu contoh faktor penyebabnya. Kemudian juga ada digitalisasi dan automatisasi yang eh, sekarang ini kan berkembang apa namanya AI ya, Ya. lebih ke arah kecerdasan buatan. Nah, ini tentunya juga berpengaruh pada apa yang tadinya perusahaan menggunakan tenaga kerja eh, Manusia sebanyak yang begitu ya. awalnya ya Mhm, manusia. Kemudian dengan adanya AI ini tentunya akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Dan ini sangat signifikan tentunya ya. Kemudian juga mhm. ada mungkin dari internal perusahaan manajemen yang kurang baik atau yang buruk sehingga akan berpengaruh pada operasional perusahaan. Kemudian juga ada tentunya dampak pandemi COVID yang masih belum bisa kita apa namanya tuntaskan secara keseluruhan ini mempengaruhi memang masih mempengaruhi tapi tidak secara signifikan ya tapi masih ada dampak-dampaknya. Kemudian juga ada apa namanya perubahan kebijakan pemerintah yang Mhm. mungkin biaya impor dan segala macam ya itu lebih ke apa namanya produk impor yang lebih murah dan baik kualitasnya sehingga ini mempengaruhi industri tekstil ya Mhm. contohnya yang terjadi selama ini gitu. Mungkin itu ada juga mungkin apa namanya penggabungan atau merger dari beberapa perusahaan besar seperti startup ya yang sekarang ini sudah beberapa perusahaan besar startup misalnya XL Axiata dengan Smartfren, TikTok dengan Tokopedia yang ini tentunya berdampak perusahaan harus menyesuaikan struktur organisasinya menjadi lebih efisien dan mengurangi jumlah pekerjanya. Mungkin itu sih Bu Oke. salah satu apa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya PHK massal di Indonesia khususnya di Jakarta mungkin itu ya. Mungkin Pak Oke. Andi bisa ada tambahan lebih lanjut mungkin terkait hal tersebut. Oke. Apa ada tambahan barangkali Pak Andi? Ya, Ya, terima kasih Bu Lela, Mbak Vika dan para pendengar ya Ya. Radio DM ya.
DFM. Terima kasih. DFM. DM, ya, Ya, DFM, ya. Semoga betul. sehat selalu. Kalau mendengar beritanya gelombang ya. Saya kira Mhm. gelombang itu ada di laut ya. Di di PHK juga ada. Betul. Namun demikian gelombang itu jangan sampai sampai ke kota-kota besar, tapi kenyataannya ada sampai kota besar nih, khususnya DKI Jakarta nih, Mbak Vika Mhm. ya, para pemirsa. Tadi Mhm. sudah jelaskan Mbak Lela terkait dengan apa sih potensi-potensi dampak-dampak dengan eh, PHK ya. Memang eh, sejak COVID kemarin itu udah luar biasa ya, COVID tahun Ya, 2020 ya kalau nggak salah ya. Itu, iya wah, itu betul. mulailah beberapa perusahaan yang mungkin terdampak banget ya tadi disampaikan Bu Lela, dan beberapa jabatan yang beralih kan seperti itu. Mhm. Yang mana juga kita-kita ini dalam arti masyarakat yang bekerja, yang juga mencari kerja itu mungkin belum siap ya dalam hal ini ya gitu. Mhm. Apalagi sekarang tadi di Bu Lela menyampaikan AI. AI itu sangat berpengaruh banget gitu loh terhadap zaman sekarang gitu. Apalagi Ya, sekarang bekerja itu nggak perlu fisik, lokasi, tempat atau kantor kan. Jadi anywhere, di mana aja ya. perusahaan-perusahaan saja. Jadi ini mempengaruhi banget gitu perusahaan ini ya ngapain lagi gitu loh. Mungkin seperti itu kebijakan-kebijakan dari internal perusahaan sendiri. Mhm. Dan juga dalam sektor yang terdampak sekali di tahun ini tentang efisiensi ya. Ya Ya, Mbak Vika boleh lah ya ini terdampak di sektor wisata dan juga jasa yang mana ya pengurangan ya dari beberapa kegiatan juga terdampak. Namun demikian kan kita berdoa bersama mudah-mudahan ini cepat selesai ya Mhm, gelombang ini, mhm. dan kota ini bukan gelombang lagi, hanya sedikit reak-reak aja lah, mudah-mudahan terselesaikan. Seperti itu sih. Terima Ya, kasih. apakah kondisi ini hanya terjadi di sektor tertentu aja, Pak, atau merata di semua bidang nih? Bagaimana menurut pendapat Pak Andi dan juga Bu Laila? Bolehlah duluan atau saya duluan? Baik. Boleh Pak Andi dulu, boleh. Gantian kita Pak. Baik. Biar Kalau rata. data ini mungkin bolehlah mungkin koreksi ya. Ya. Hmm, Kita bicara data ya. Data di bulan November itu kan buat DKI memiliki jumlah PHK yang tertinggi. Mungkin angkanya nanti monggo silakan Mm-mm. sampaikan. Boleh. Kemudian 2025 terdapat 24.036 pekerja yang terkena PHK secara nasional ya, gitu. Di sini Mhm. sektor industri yang paling terdampak karena Sektor kita industri sama-sama yang paling terdampak ya, Pak? karena kita sama-sama tahu di berita ya sektor industri kan sama terdampak karena kan dimungkinkan beralih ya ke tadi ke robotik atau ke beberapa apa namanya eh, ke alat-alat yang mungkin tidak menggunakan manusia kan seperti itu. Mhm. Kemudian perdagangan juga pada umumnya terdampak, konstruksi mungkin juga terdampak kan gitu. Seperti itu sih dari saya dulu. Mungkin Bu Lela menambahkan silakan. Baik. Baik Pak Andi, Mbak Vika. Ya, Kalau secara keseluruhan memang yang sangat berpengaruh, yang terdampak ya, memang ada beberapa bagian ya dari jenis usaha itu ada yang di sektor yang tadi ya apa namanya itu startup ya itu juga ya, banyak startup. sekali Mhm. startup ya itu sangat cukup lumayan signifikan jumlah yang terdampak karena eh, mereka banyak bergabung sehingga terjadi pengurangan-pengurangan yang seperti tadi mungkin beralih industrinya ke yang lebih AI yang seperti yang tadi kami sampaikan. Kemudian juga ada juga industri tekstil ya, terutama industri tekstil karena kan sekarang ini banyak juga yang tadi kami sampaikan eh, barang-barang impor akan berdampak pada barang-barang yang ini kita apa namanya kita pergunakan ya seperti itu. Jadi Mhm. kalau di Sritek itu contohnya kan yang di industri tekstil. Kemudian kalau di Jakarta itu ada juga PT Yamaha Indonesia ya
Itu juga Ya. bukan bukan yang itu ya Bu, bukan yang apa namanya tuh eh, ini yang Yamaha Indonesia, Yamaha Musik ya, Mhm, yang mhm. memproduksi apa namanya piano. Nah ini tuh juga mereka nanti Desember ini akan segera eh, ber- beralih ya, beralih ke negara lain mungkin yang memiliki apa namanya ongkos biaya tenaga kerja yang lebih murah, lebih rendah Oke. dibandingkan yang di Indonesia itu contohnya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan perbankan yang merger ya, yang Mhm, kita ketahui yang memang selesai apa namanya bergabung sehingga terjadi pengurangan pekerja. Kemudian mhm. juga ada di industri apa namanya itu eh, apa ya pertelevisian ya Ya, media seperti ya. media itu juga pun ada Bu Mhm. sebenarnya kalau kita amati ya. Iya, Jadi betul. eh, mm, kalau mau dibilang hampir seluruhnya sih juga enggak ya, tapi ada beberapa perbankan yang juga bergabung sehingga mengurangi tenaga kerjanya. Ada Mhm. beberapa industri juga yang mengurangi tenaga kerjanya. Kemudian juga ada perusahaan startup yang mengurangi tenaga kerjanya. Seperti itu sih Bu mungkin. Oke, jadi memang Hampir tidak tidak seperti semua itu. sektor, tapi memang tidak bisa dipungkiri banyak sektor ya, selain tadi yang Pak Andi katakan Mm, sektor industri yang paling banyak ya, yang terkena dampak dari mm, gelombang PHK ini ya, Bu Pak. Nah, lalu mm, mm, kita pengen tahu nih Bu, Pak Andi, Bu Laila, bagaimana program-program atau langkah-langkah efektif dari pemerintah atau negara untuk para pekerja di Indonesia ini, baik untuk yang sudah terdampak terkena PHK ataupun yang belum, karena dengan adanya gelombang PHK ini sepertinya mempengaruhi kondisi psikis ataupun psikologis para pekerja juga ya, jadi pada nggak tenang gitu Pak Bu, takut kena PHK, takut kena PHK, itu yang saya amati mm, dari orang-orang sekitar saya gitu Pak akhir-akhir ini, Bu. Monggo. mm. Monggo siapa duluan? Boleh, Pak Andi? Andi? Baik, ya siapapun yang udah apa terdengar ya, mendengar, oh nih perusahaan mau menutup nih, ya itu pasti secara Mhm. psikologi. Iya. Namun hal perlu ada mekanisme. Mungkin nanti Bu Lela yang menjelaskan lebih teknis ya. Yang mana perusahaan itu nggak seharusnya apa namanya langsung ya Mhm. mengumumkan hari ini kita selesai kan tidak. Ada Iya. mekanismenya. Dan Mhm. juga juga perlu juga ada sedikit apa setiap berapa berkala gitu memberikan evaluasi kepada pegawai ya intinya ini seperti ini loh keadaan kita sekarang. Jadi Mhm. pekerja itu mempunyai eh, persiapan apa yang mesti dilakukan ketika memang nanti perusahaan ini mungkin tidak lagi berjalan. Nah, mereka Iya. mempunyai persiapan lah gitu. Kemudian pekerjanya sendiri juga mengantisipasi bukan hanya dari perusahaan tapi pekerja sendiri mungkin lebih ke meningkatkan kompetensi ya. Oh, ini saya mesti dong gitu loh. Mhm. Ikut-ikut beberapa latihan atau berkomunikasi dengan sekitarnya, dengan komunitas kan gitu. Mesti Mhm. kemana kan. Tapi yang pasti harus juga ada mediasi ya dalam hal ini perusahaan dan pekerja bahwa perusahaan ini mungkin bisa diselamatkan atau tidak sih bahasa seperti itu ya. Kalau Iya. memang bisa kan alhamdulillah kan gitu kan mengalami chaos ya itu. Mungkin Bu Mhm. Lela silakan Bu Lela Baik, baik. mekanisme. Terima kasih Pak Andi, Mbak Vika izin. Ya. Kalau dari sisi kami ya hubungan industrial memang kan eh, PHK itu sedapat mungkin dicegah ya. Iya. Baik pemerintah, eh, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, Mhm. bagaimana berupaya bersama-sama agar eh, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun kalau memang secara peraturan, ketentuan, peraturan perundangan itu sulit dihindari, eh, terjadinya PHK tentunya secara musyawarah, secara bipartit, win-win solution di perusahaan terlebih dahulu. Memang kita sedapat mungkin berupaya mencegah terjadinya PHK. Iya. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang sedang kondisinya tidak baik, kita kasih pembinaan, Bu.
Mhm. apa namanya untuk mengikuti bagaimana sih supaya jangan terjadi PHK? Tentunya ada langkah-langkah yang harus dilalui oleh mereka. Misalkan ya, contohnya sebelum PHK, ya udah kita punya kebijakan mengurangi jumlah jam kerjanya terlebih dahulu, atau mengurangi hal-hal yang memang bisa mencegah terjadinya PHK. Seperti Mhm. itu. Nah, kita punya pembinaan-pembinaan yang ada mediator hubungan industrial ya, petugasnya dari bidang hubungan industrial, kemudian juga ada dari pengawasan ketenagakerjaan yang nanti akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang memang khususnya yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah memberikan pemahaman pengetahuan terkait dengan masalah hubungan industrial. Bagaimana supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, ataupun bagaimana kalau harus tidak bisa lagi apa namanya dihindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, perusahaan dan serikat pekerja itu harus seperti apa, harus bagaimana. Tentunya harus duduk bersama, dirundingkan bagaimana penyelesaian yang terbaik. Kan tidak harus pemutusan hubungan kerja, tapi bisa juga dilakukan misalnya dengan melakukan apa namanya pemindahan tenaga kerja ke badan usaha yang lain yang memang masih dalam satu apa namanya grup, atau kalau dimungkinkan supaya diatur jam kerjanya terlebih Mhm. dahulu, bisa kan saat ini bisa WFH, WFO ya, atau Iya. dikurangi jam kerjanya, dan itu salah satu mencegah supaya ujung-ujungnya tidak terjadi PHK. Tapi kalau hal itu sudah dilaluin, tentunya Mhm. kan masih juga tidak bisa dihindari terjadinya PHK. Itu kebijakan dari perusahaan. Kita pun juga tidak bisa melarang ya, karena itu salah satu mungkin resiko yang harus dihadapi, dan pekerja pun juga harus sudah bersiap-siap kalau perusahaan kan juga tidak langsung hari ini PHK gitu kan, nggak kayak Iya. contohnya seperti di Yamaha itu kan pasti bahkan setahun sebelumnya sudah diinfokan. Akhir Oh. tahun kita akan tutup misalnya ya, akan pindah. Mhm. Kemudian si para pekerja, serikat pekerja diinfokan atau melalui town hall disampaikan kebijakan-kebijakan dari perusahaan, sehingga harus bersiap-siap tentunya jika kondisi itu harus dihadapi gitu ya. Ada memang dan pilihannya pun kalau yang bagus ya Bu, perusahaan-perusahaan itu mereka menyampaikan memberikan golden second hand lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga memang Oke. yang sesuai dengan ketentuan. Mhm. Artinya Mhm. kalaupun terjadi PHK, ada hak-hak pekerja yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, itu senantiasa kami sampaikan kepada pihak-pihak baik perusahaan maupun serikat pekerja Mhm. bagaimana menyelesaikan hal-hal yang seperti itu supaya timbul win-win solutionnya sih. Mungkin mungkin dari sisi Mhm. hubungan industrial seperti itu. Kemudian terhadap pekerja yang sudah terkena PHK, memang secara konseling kami tidak memiliki ya apa program konseling, tapi itu Ya. bisa dilakukan pada saat si pekerja itu eh, bisa menggunakan program JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Di sana ada beberapa manfaat yang bisa dipergunakan, salah satunya konseling terkait mungkin nanti program-program pelatihan yang bisa mereka ikuti. Kalau memang mereka Mhm. dapat menggunakan program tersebut. Mungkin itu sih Bu, kalau dari sisi kami. Agar bisa mendapatkan Ya. pekerjaan yang baru mungkin ya, Bu ya. Ataupun punya keterampilan Mhm. tersendiri yang bisa dilakukan sehingga dia bisa mandiri ya, bisa Mandiri, berusaha sendiri. Kan berwirausaha sendiri ya, ya betul. di ya di kita pun juga ada program yang di tempat Pak Andi itu ada job fair ya di Mhm. 5 wilayah kota. Kemudian juga ada program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh UKPD, SKPD, UKPD kita ya di Pusat Pelatihan Kerja di 5 wilayah kota. Banyak sih program-program pelatihan yang dipersiapkan untuk memang tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan ataupun yang mungkin nanti akan dampak dari PHK. Itu bisa di apa namanya diperoleh informasinya di pusat pelatihan kerja daerah yang ada di Oke. Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu sih Bu ya dari
saya. Baik, menurut pendapat Ibu Laila dan juga Pak Andi sendiri ini mengenai langkah mempertimbangkan pekerjaan freelance atau kontrak, bagaimana Bu? Apakah itu bisa menjadi solusi dalam gelombang PHK ini untuk salah satu cara agar mengefisiensikan juga, Pak Bu? Apakah bisa dengan mempekerjakan pekerjaan freelance atau kontrak? Iya, Hmm, ya Mbak ya, Vika, ya, ya. tadi disampaikan Mbak Bolela ya, eh, terkait dengan skema-skema dan pola-pola sebelum perusahaan itu mengumumkan bahwa ini akan terjadi PHK ya. Tadi Mhm. disampaikan kalau freelance kan polanya adalah work from anywhere ya, seperti itu ya Ya, freelance ya, betul. dimanapun, kapanpun kan gitu. Itu pun menjadi suatu strategi perusahaan itu mengurangi beban ya dalam hal ini mungkin anggaran, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bisa dialihkan Mhm, kepada pekerja yang mungkin bisa dilakukan di luar kantor. Seperti itu sih untuk mhm, mengantisipasi ya kan gitu. Terkait kontrak juga bisa juga dalam arti perusahaan itu bisa membuat perencanaan bahwa ini bisa loh dilakukan dalam tahap-tahap atau periode-periode tertentu kan gitu. Jadi tidak mhm, mhm, merugikan Ya, semua pihak kan gitu sih. Pada poinnya ya. sih seperti ini bagus ya untuk mhm, tadi disampaikan Bu Lela terkait dengan itu. Dan juga pola ini kan sekarang sudah banyak dilakukan beberapa perusahaan startup ya, yang mhm. mana eh, generasi sekarang Gen Z ya, itu Ya, lebih senang kerjanya di luar kantor. Jadi dia memilih sendiri lokasinya di mana, dia memilih ya. sendiri waktunya, dia memilih sendiri targetnya seperti apa. Yang pasti Mhm. perusahaan itu mendapat target dan berapa hal-hal yang ditentukan oleh perusahaan. Seperti itu sih sekarang, seperti Ya, itu sih. yang Apalagi penting targetnya apa? tercapai, pekerjaannya selesai ya, Pak ya. Dan kantor sekarang kan kalau kita lihat kan nggak kayak dulu ya, mesti meja kursi. Sekarang saya lihat seperti kafe Mhm, yang mhm. beberapa komunitas pekerja tuh ngumpul kan gitu loh. Jadi ya Iya, iya. seperti itu sih kita. Itu sih Mbak Pika, mungkin Bu Ya, Lela Bu mau Laila nambahkan. barangkali mau menambahkan? Baik, maksudnya ini dari sisi perusahaan ya, ketika Mhm. harus mengurangi tenaga kerjanya, apakah dimungkinkan dengan mempekerjakan pekerja yang freelance ataupun Ya, kontrak gitu ya. PKWT ya? Kalau untuk kontrak ya, kontrak tuh kalau di kita bahasanya, istilahnya tuh PKWT Bu, Mhm. perjanjian kerja waktu tertentu, dan itu memang dimungkinkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Ya. bahwa selain karyawan tetap ada juga karyawan kontrak. Dan Mhm. itu memang dimungkinkan ya, dimungkinkan sehingga kalau dimungkinkan artinya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Mhm. dari segi waktu. Kalau dari segi waktu kan sekarang ini 5 tahun, paling lama 5 tahun itu sudah harus selesai di kontraknya. Dan itu Mhm. beberapa kali kontrak pun dimungkinkan. Mau 10 kali kontrak yang penting nggak sampai tidak lebih dari 5 tahun. Itu Mhm. dimungkinkan dari segi waktu maupun dari nanti sifat dan jenis pekerjaannya. Sementara Ya. kalau untuk freelance itu kan yang memang kalau dikatakan di kita ketentuan kita ya memang belum ada payung hukumnya ya kalau untuk freelance itu. Tapi Ah, Belum itu ada bisa betul. betul. dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Eh, Tapi jadi itu bukan hubungan kerja secara formal ya Bu ya. ya, Mhm. Artinya ya memang kalau di kita ada harian lepas istilahnya kurang dari 21 hari kerjanya ya kan kurang dari 3 bulan dan itu Ya. boleh dimungkinkan seperti itu. Mungkin mirip-mirip seperti itulah kalau freelance ya. Kalau eh, menurut kami gitu ya Bu ya. Sehingga dimungkinkan lah untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, Bu Yang Laila penting upahnya apa? itu UMP, upahnya UMP gitu ya. Nah, itu Mm-mm. yang paling penting ya, Bu ya. Iya, kecuali Baik. UMKM ya Bu. Kalau UMKM Mhm. beda. Ya, ya, Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Pak. Saya bacakan terlebih dahulu ya, nanti barangkali Pak Andi dan juga Bu Laila boleh menjawab. ya, ya boleh boleh Bu. Baik, yang pertama, ini pertanyaan dari Mas Pep di Mampang Perapatan. Di saat ya. masifnya terjadi PK.
Di saat masifnya terjadi PHK di Indonesia, apakah PHK ini bisa menjadi momentum untuk karir yang lebih baik? Dan bagaimana cara pekerja usia 40 tahun ke atas untuk bersaing setelah PHK? Monggo silahkan, mau Pak Andi ataupun Bu Laila yang menjawab? Boleh diulang, Bu. Oke, aku ulang Momentum yang pertanyaannya ya. lebih baik dan Mhm. ya, Di saat masifnya terjadi PHK di Indonesia, apakah PHK bisa menjadi momentum untuk karir yang lebih baik? Ini pertanyaannya. Dan bagaimana cara pekerja usia 40 tahun ke atas bersaing setelah PHK? oh, Saya coba jawab ya, coba. Bu Lela. Ya, Nanti silakan Pak Andi. Ini pelengkapnya. sesuai Gitu. tupoksi Baik, juga. Monggo, tadi monggo. makasih dengan Ya, siapa tadi? Dari Mas Mas Pep, siapa? Mas Mas Pep Pep. dari Mampang Perapatan. Ya, Mas Tep. Salam sehat ya dari kami. Mhm, Ya, baik, kami coba jelaskan terkait dengan PHK dan bagaimana meningkatkan potensi atau keterampilan. mhm. Wah, ini luar biasa nih. Berarti Mas Tep nih mau orangnya mau maju ya. Optimis. Iya, iya. Nah, luar biasa. Harus. Baik, harus ya. Ya. Baik, jadi gini. Jadi jangan juga kita bergantung dengan pekerjaan formal ya. Mhm, Jadi ketika kita mempunyai potensi, mempunyai passion, mempunyai suatu kemampuan, mungkin kita nggak tahu ya kemampuan kita ya. Kita harus mengolah diri ya, apa branding kita, passion kita. mhm, Jadi kita itu di sini dalam arti Pemprov DKI dalam ini di Snaker Transdi itu tadi disampaikan Bu Lela itu mempunyai beberapa peningkatan kompetensi reskilling dan upskilling seperti itu mhm. sih. Itu kita mempunyai beberapa PPKD, yaitu jumlahnya 7 pusat pelatihan kerja daerah, yang dulu namanya BLK ya. Ya, Balai Pelatihan Balai Kerja ya. Latihan Kerja, ya. Iya, betul. Mas, Mas Atep itu silakan aja. Kira-kira punya potensi apa nih? Ya pengen kemana nih kan gitu. Kalau memang Mhm, ingin wirausaha, sebaiknya sih saran kami berwirausaha. mhm, Karena di dalam usia itu mungkin lebih potensinya mengembangkan diri di wirausaha. Kira-kira gitu. Mungkin Mas Atep dalam hal ini punya potensi terkait otomotif, kita punya sarana prasarana atau meningkatkan bahasa, kita juga sudah punya di beberapa PPKD atau terkait dengan mau beralih ke pekerjaan lain. Monggo silakan. Pada prinsipnya usia itu tidak membatasi ya. Ya Bu Lela, Mbak Vika ya. Intinya mhm, dalam Undang-Undang Nomor 13 itu minimal 18 dan maksimalnya tidak terbatas sepanjang mempunyai kemampuan dan sanggup untuk dipekerjakan di potensi tersebut atau di bidang tersebut gitu sih. 40 tuh punya peluang. Tapi saran kami di sini Mas Atep lebih baik menggali potensi diri ya kan dengan mengikuti beberapa keterampilan di kami yaitu di Pusat Pelatihan Kerja. Ini kalau di Mampang mhm. itu PPKD-nya di Jalan Buncit Raya depan Rumah Sakit GMC ya. Oh, itu Kayak gitu. deket berarti ya? Deket tuh dari Ya, Mampang ya? dekat sekali kalau memang seperti itu. Mhm, Tapi mhm, kalau Mas Atep mau wirausaha, kita juga beberapa punya pelatihan wirausaha yaitu namanya sekarang Jackpreneur. mhm. Itu silakan mendaftar di Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Prapanca nomor lupa saya. Bu Lela lupa saya. Kita pernah di sana. Karena Atau kita dari sana ya. Jalan Prapanca di Wali Kota Selatan lantai 10 Blok B. Silakan mendaftarkan diri gratis. Jadi setiap ikut program kami itu gratis ya tanpa Mhm, pungutan dan mendapat sertifikat seperti itu. Nah, ketika di Wali Kota juga selain pelatihan Jackpreneur juga ada pelatihan SIM dan Satpam gitu sih gratis gitu itu mendapat sertifikat seperti itu sih ya dalam hal ini masyarakat Jakarta terkhususnya korban PHK kita juga nggak tinggal diam ya kita juga mengarahkan beberapa program-program yang ada di DKI dan juga dari kami juga mengarahkan juga yang tadi disampaikan Bu Lela kita juga punya job fair yang mana setiap 3 bulan sekali kita mengadakan job fair ke kecamatan gitu sih. Ini program salah satu program dari gubernur kita Pak Pramono dan Bandul. Jadi kami juga tidak tinggal diam pemerintah daerah dalam ini dalam gelombang-gelombang PHK. Semoga program-program kami itu dapat bermanfaat. Juga tadi sampaikan Bu Lela tuh terhadap JKP ya. Nah itu Bu Lela yang tahu tuh Ya, teknisnya. ya. Takutnya saya
saya salah tuh karena ada beberapa item-item yang mungkin bisa dipakai teman-teman yang menjadi korban PHK. Mungkin boleh lah silakan. Silakan Bu Baik, Lela. eh, ya saya menambahkan saja dari yang disampaikan oleh Pak Andi. Mhm. Sangat menarik memang yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Ya, memang tupoksi beliau nih pasca PHK pekerja itu mau diapakan kan gitu ya Pak Andi ya. Khususnya di Pemprov DKI Jakarta. Dan tadi sudah disampaikan memang sangat menyeluruh sekali ya program-program yang ada di Pemprov DKI Jakarta khususnya terkait job fair, terkait program-program pelatihan dan itu sangat banyak sekali ya. Dan Mhm. seperti yang disampaikan oleh Pak Andi, mungkin para pekerja atau Mas Pep ini perlu sudah menggali potensi dirinya, Mhm. harus menggali potensi diri setelah pasca PHK ini mau ngapain gitu ya. Kan misalnya dapat pesangon Bu, kalau dapat pesangon biasanya nih ya, yang setelah kami tangani mereka sudah punya perencanaan. Mhm. Saya akan ikut bikin ini Bu, atau saya sudah punya ini Bu, saya akan mengembangkan ini. Misalnya Berwirausaha dia misalnya sudah ya. punya kafe, dia akan mengembangkan Mhm. kafenya. Berwirausaha, iya. Mhm. Jadi jadi sudah punya apa namanya ya, yang ada guide apa pemikiran di dalam mereka itu sendiri untuk bisa Ya. menggali potensi diri. Benar sekali, tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Andi, menggali potensi diri. Apakah nanti, kalaupun mau bekerja kembali, kalau memang memenuhi persyaratan kriteria, biasanya kan itu bisa juga diterima. Ada juga yang seperti itu. Saya sudah lagi ini Bu, lagi coba melamar di perusahaan ini, jadi tolong ini dibisakan diinikan dulu sehingga jangan terlihat dia ter-PHK karena alasan tertentu gitu. Mhm. Nanti setelah itu dia akan lanjut di karirnya di perusahaan yang lainnya, yang misalnya yang memang dia memang memiliki keahlian di khususnya di bidang tertentu. Dan itu Ya. artinya gini ya, PHK itu bukan akhir dari segala-galanya. Walaupun memang bagi sebagian orang itu menjadi seperti momok yang tidak menyenangkan ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kita harus optimis seperti yang dikatakan oleh Pak Andi tadi, harus optimis seperti harus cari nih, ini harus menjadi momentum karir yang lebih baik lagi ke depannya. Misalnya di usaha-usaha mandiri tadi, kalau berkembang kan dia akan punya apa namanya, akan membuka peluang kerja, kesempatan buat yang lainnya untuk menjadi Mhm. tenaga kerjanya dia, sehingga dia sekarang berubah menjadi usaha, pengusaha kan gitu ya Bu, kalau kita Betul, mau betul. optimis dan juga menggali potensi diri. Mungkin itu. Kalau dari sisi JKP memang ada prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturannya. Kan ada beberapa manfaat yang diperoleh dari JKP. Yang pertama, upah ya selama 3 bulan itu ada berapa persen. Kalau sebelumnya 45%, sekarang ini kayaknya sudah naik ya Pak Andi ya, Mhm. 60% kalau Ya, tidak saya, di zaman apa Prabowo ini dinaikkan ya, nilainya ya. sebanyak 60% upahnya untuk berapa bulan. Kemudian juga ada konseling tadi seperti yang Ya. disampaikan, untuk menggali potensi dirinya, dia diarahkan mau seperti makan, ikut pelatihan-pelatihan apa selain dengan upah tadi. Nah, seperti itu sih. Nanti persyaratannya bisa apa namanya, untuk mendapatkan hal tersebut bisa disampaikan ke apa namanya, melalui perusahaan juga, didaftarkan ke Sudinaker setempat di 5 wilayah kota untuk Ya. memperoleh tanda lapor eh, PHK, sehingga nanti itu bisa dibawa ke BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengklaim hal tersebut. Mungkin seperti itu secara umumnya. Baik, Itu sih Bu. mudah-mudahan terjawab untuk Mas Pep dari Mampang Perapatan ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mm-mm. Bu Laila dan juga Pak Andi ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Agus. Apakah ada batasan usia Pak untuk pelatihan? Apakah ada juga syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mengikuti salah satu pelatihan yang mungkin yang tadi Pak Andi sebutkan di PPKD itu sebut yang tadi ya Pak ya? Boleh monggo Ya. dijawab singkat saja Pak. Ya, makasih Pak Agus. Saya ngambil Pak ya, karena saya nggak tahu ya. Ya, Mas atau Pak. Pak Agus, sehat ya. Menarik. Eh, Ikut pelatihan itu gratis. Usianya monggo aja silakan. tidak ada Karena batasan usia ya Pak? ya tidak ada. Karena pelatihan ini arahnya
orang yang pesertanya itu bisa mengikuti pelatihan itu untuk formal, untuk bekerja formal dan juga informal. Mungkin Mhm, eh, Pak Agus di sini dalam hal ini mungkin saya mau usaha-usaha atau punya usaha, tapi mhm, ingin memperdalam ilmunya dan mhm. atau ingin mendapat sertifikat. Nah, itu silakan. Monggo aja. Kita tidak membatasi usia. Yang sepanjang KTP-nya harus DKI DKI. ya. Ya, Lalu persyaratannya seperti itu apa sih. aja katanya Pak? Tadi dia juga bertanya apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kira-kira apa saja kalau ada? Ya, syaratnya KTP DKI Mm-mm. itu aja, maka mungkin kalau punya jasa, ijazah terakhir. Oh, Dan hanya itu saja disampaikan ya Pak ya? itu aja sih sepanjang saya ketahui. Nah, Pak Agus di mana tadi Mampang ya? Bukan, yang Mampang tadi Mas Pep. Kalau yang Pak Agus Nah, ini beliau tidak menyertakan dari mana. oke. Jadi Pak Agus pokoknya wilayah di 5 wilayah atau di mana lah. Silakan di di setiap wilayah itu ada Mhm, PPKD. Pak Agus bisa browsing PPKD kami itu ada alamatnya. Kami juga ada di Instagram gitu, di Instagram Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi silakan. mhm. Mungkin Untuk gitu, Mbak untuk syarat dan Rika dan ketentuannya Bagus. tidak rumit, yang jelas ya Pak ya. Hanya Oh enggak rumit, enggak KTP-nya rumit. harus DKI Ya, ya, dan juga KTP kakak seperti itu ya, identitas diri ya ya Pak ya. mungkin gitu. Tapi ada beberapa, ada 3 kali apa namanya pelatihan. Jadi nggak sepanjang hari atau sepanjang bulan di setiap tahunnya. Jadi setiap tahun tuh punya 3 kali. Silakan aja Pak Agus Mhm. datang ke PPKD di mana Pak Agus tinggal. Ya, Silakan. baik mudah-mudahan terjawab ya untuk Kak Ya. Agus. Selanjutnya Pak, kita Mm-mm. ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi DV Mania, Kak Vika, Pak Andi dan juga Ibu Laila. Semoga semuanya sehat dan bagi para pencari rupiah terjauh dari PHK. Amin. Oh, ini sudah berdoa terlebih Baik. dahulu ya agar Nah, Amin, dijauhkan dari amin, PHK. amin. Baik, ini mau Betul. mengajukan pertanyaan, apa boleh? Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mencegah gelombang PHK yang terus terjadi? Nah, lalu jika ada perselisihan tentang kebijakan PHK, kemana harus melapor? Dari Kak Vicky di Pasar Minggu. Monggo silahkan Pak Bu, singkat saja boleh? bolehlah ini. Silakan Mbak. Baik, baik. Izin ya Pak Andi, Bu Fika, Ya. Mbak Fika. Monggo, monggo. Kalau upaya, ya upaya apa saja? Menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya, Pak? Vicky dari Pasar Minggu. Vicky, Vicky bisa. Vicky, Mas Vicky dari Pasar Minggu, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mencegah terjadinya gelombang PHK? PHK ya. Kita kalau di kami di Dinas Tenaga Kerja ini kan ada bidang hubungan industrial yang tupoksinya adalah memberikan pembinaan yang seperti disampaikan di muka tadi, kita punya tupoksi untuk melakukan pembinaan-pembinaan ke perusahaan. Mhm, Bagaimana mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dari situ kita menyampaikan kepada perusahaan agar sedapat mungkin, sejauh mungkin tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan perlu mungkin langkah-langkah selain PHK untuk efisiensi itu tadi, misalnya mhm. mengubah jam kerja, mengubah pola kerja yang WFH menjadi WFO sehingga lebih efisien untuk pengeluaran dari perusahaan. Dan mungkin juga dari eh, kebijakan fiskal ya, ada juga Mhm. mungkin dari kebijakan fiskal, mungkin itu nanti di bidang fiskal yang akan lebih memahaminya terkait dengan bagaimana untuk mencegah terjadinya PHK. Kemudian juga eh, ini pemerintah juga kita masih siap-siap untuk membentuk satgas ya, tapi ini belum karena belum ada perpresnya juga untuk satgas PHK Oke. dan kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat seperti itu. Mhm, Kemudian kalau upaya misalnya untuk pengaduan ya, tadi kan disampaikan ada terkait dengan pengaduan eh, bisa datang langsung ke suku dinas 5 wilayah kota jika mhm. terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang memang hak-hak pekerja belum diberikan ataupun memang dianggap tidak memenuhi ketentuan karena kan bisa dilihat dari segi formal maupun materialnya PHK itu bisa dipertimbangkan atau tidak dan nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ke mediator hubungan industrial yang ada di 5 wilayah kota. Baik di Baik. provinsi pun juga bisa ya di Mhm, Provinsi DKI mhm. Jakarta. Nanti sesuai dengan lokasi pekerja bekerja itu adanya di mana. Misalnya kalau di selatan
ya nanti datangnya ke selatan untuk berkonsultasi. Dan kalau memang sudah dikonsultasikan bisa menjelaskan apa yang menjadi keinginan dan bisa diselesaikan secara musyawarah, dan nggak perlu tuh untuk mencatatkan perkara perselisihannya. Tapi kalau memang Mhm. belum menyelesaikan permasalahannya, bisa dicatatkan di apa namanya tuh di Sudin setempat. Kalau di kita ada Baik. 5 wilayah kota Oke. dan di provinsi juga bisa seperti itu. Baik, untuk Kak Vicky mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya. Satu lagi sepertinya Bu, Pak, ini ada pertanyaan boleh dijawab dengan singkat saja. Ada Ajani dari Simpang 3 Kemanggisan Pulo. Assalamualaikum. Dengan ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu mengenai solusi yang efektif menghadapi gelombang PHK. Bagaimana nih cara mengatasi PHK dan apa saja hak yang diterima para pekerja jika terkena PHK? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Monggo silahkan Pak Bu dijawab dengan singkat saja. Hmm. Ya, Baik, kalau saya siapa Pak ini Andi tadi dulu ya? udah disampaikan. Hmm. Ya, saya nanti Mm-mm. Bu Lela ya secara itu. Mm-mm. Ya, tadi dari mana? Kemanggisan Dari ya, ya Kemanggisan Pulo, Simpang 3 Kemanggisan Pulo. Jakarta Barat ya. Ya, Mhm. oke. Terima kasih pertanyaannya. Tadi udah disampaikan sih kita yang menjelaskan bagaimana Iya. strategi dan bagaimana juga mengatasi PHK. Tadi disampaikan Bu Lera dan saya. Poinnya adalah kalau dilihat sisi dari pekerja, kita harus siap ya. Mhm. Namanya zaman udah berubah ya. Kita nggak tahu seperti apa ke depan. Jadi kita harus siap untuk menyiapkan diri. Dalam arti bagaimana kita harus meningkatkan wawasan kita, keterampilan kita, potensi kita. Jadi ketika memang berubah eranya yang disampaikan tadi apapun, nah kita udah Mhm. siap. Jadi jangan juga tergantung dari ya kita mau saya mau kerja di perusahaan ini, tapi kenyataannya beralih kan zaman seperti itu sih kalau dari segi pekerja ya. Ya Ya. mungkin dari segi perusahaan monggo silakan Bu Elela. Boleh Bu, silahkan Baik, singkat saja. baik, Kan? baik. Solusi mengatasi gelombang PHK massal ya. Mhm. Kalau seperti yang tadi sampaikan sebenarnya ya, kalau untuk gelombang PHK massal itu kan eh, memang akhirnya yang sudah tidak bisa dihindari adalah PHK. Kalau sebelum terjadi PHK mungkin perusahaan sudah melakukan langkah-langkah lebih dulu supaya nggak terjadi PHK Mhm. seperti itu ya. Dan itu dari sisi internal perusahaannya. Dan Ya. kami selalu melakukan pembinaan upaya untuk mencegah eh, jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau melalui pembinaan ya tentunya pembinaan baik secara klasikal maupun turun langsung ke perusahaan sehingga sedapat mungkin PHK dihindari. Tapi kalau sudah tidak mungkin lagi perusahaan punya kebijakan, toh itu merupakan kewenangan dari perusahaan. Sepanjang langkah-langkahnya sudah sesuai prosedur dan juga sudah memenuhi hak-hak dari pekerja. Karena Mhm. tadi ditanyakan apa saja sih hak-haknya, dan itu tergantung dari kualifikasi PHK-nya sendiri. Mhm. Alasan PHK-nya seperti apa? Apakah karena efisiensi? Kalau karena efisiensi mencegah terjadinya kerugian, di PP 35 itu jelas. Si pekerja berhak mendapatkan pesangon 1 kali ketentuan sesuai dengan masa kerja pekerja. Kemudian tambah lagi uang penghargaan. Kalau untuk Baik. mencegah kerugian. Tapi kalau perusahaan mengalami kerugian, tentunya hak pesangonnya berbeda lagi. Kemudian juga ada kalau melakukan fraud, kemudian indisipliner ataupun Mhm. dengan alasan-alasan tertentu lah ya. Kalau efisiensi itu tadi seperti itu. Ya, Kalau jadi memang pensiun juga hak yang berbeda didapat lagi. pekerja memang beda-beda ya, tergantung kasus Beda-beda, kasus iya, PHK-nya sendiri seperti apa, iya, kebijakan ketentuan dari perusahaannya betul, sendiri seperti apa ya. Terima kasih untuk iya. Jani dari Kemanggisan Pulau, mudah-mudahan terjawab ya. Eh, saya juga Ibu Bapak mohon izin dulu sebentar. Ini mau memberikan reward bagi yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih ya DV Mania untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Dan Baik. Vika mau kasih bingkisan selamat untuk Mas Pep dari Mampang Perapatan mendapatkan Wih, paket bingkisan dari paket perawatan dari Metal Fortis ya pada wih, hari ini. Hari ini luar hari biasa. Senin tanggal 26 Mei 2025 mendapatkan paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo Wih, dan juga parfum. Terima kasih ya untuk keren. yang sudah mengajukan Baik. pertanyaan. Ini pertanyaannya bagus-bagus loh ya, Bu, Pak. Ya,
betul betul. Bagus Oke, bagus pertanyaannya. iya. Ini Mm-mm. terakhir, Pak Bu. Untuk ada pesan nggak apa yang ingin disampaikan dari Bu Laila dan juga Pak Andi kepada masyarakat yang saat ini barangkali terdampak PHK? Monggo, silahkan. Saya dulu, Bel. Silakan Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih para pendengar DFM yang selalu setia dengan DFM dan Mhm. juga kepada Mbak Vika dan timnya. Sebelumnya saya ralat ya terkait dengan jabatan saya. Sebenarnya jabatan saya sama dengan Bu Lela, Oh, ketua sama. kelompok, iya bukan kasih. Jadi kami itu Ah, fungsional gitu loh. Nanti Bu ya. Lela komplain lagi kok Pak saya pola seksi kan. Oh, enggak. Terus kedua terkait Santai Pak dengan Andi. pesan-pesan terakhir sih Iya, sebenarnya bukan pesan terakhir ya, closing statement ya. ya, closing Kalau pesan statement. terakhir ya, gitu sih Mbak Pika. Baik, di sini saya menyampaikan terkait ada beberapa masyarakat ya. Ini di luar agenda, tapi saya penting juga untuk menyampaikan dalam hal namanya korban PHK itu kan panik pertama. Gimana Mhm. caranya mendapat pekerjaan. Ya. Nah, banyak sekali iming-iming melalui media sosial yang menawarkan pekerjaan. Nah, itu biasanya menawarkan pekerjaan dengan berbayar. Nah, dengan melalui Mhm. DFM ini, saya mohon kepada masyarakat jangan tergiur dengan iming-iming tersebut. Dan juga itu jangan sekali-kali memberikan uang kepada mereka yang memberikan iming-iming tersebut karena Ya. nanti pada akhirnya itu bohong ya. Terlebih Ya. ketika masyarakat ingin pergi ke luar negeri. Kami juga Mhm. mengurusi itu, Mbak Vika, teman-teman pendengar kita mengurusi bekerja di luar negeri. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Mhm. Silahkan Bu Laila. Baik, izin Bu Mbak Vika, Pak Andi, Ya, untuk pendengar DFM ya, betul. closing statementnya terkait dengan PHK khususnya ya. Mhm. Jadi eh, sedapat mungkin kalau PHK itu dihindari, baik dari Nah. sisi pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kalaupun sudah tidak dapat dihindari, tentunya hal tersebut diselesaikan secara musyawarah mufakat, dirundingkan dengan semua pihak duduk bersama, menyangkut Mhm. penyelesaiannya secara win-win solution. Itu yang terbaik jika memang tidak apa namanya harus terjadi pemutusan hubungan kerja. Ya. Karena nanti ke depannya akan bisa lebih fokus lagi untuk mencari kehidupan yang baru dengan mungkin bertanya mengenai program-program pemerintah di PPKD yang ada di khususnya ya yang ada di Pemprov Mhm. DKI Jakarta, pelatihan-pelatihan dan konseling-konseling melalui program JKP-nya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita lebih fokus lagi ke depannya, tidak memikirkan akibat dari PHK itu sendiri. Jadi ya dirundingkan, diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, sehingga nantinya bisa fokus untuk mendapatkan pekerjaan baru ataupun menjadi usaha-usaha kecil yang memiliki apa namanya kemampuan yang bagus sehingga bisa membuka usaha peluang buat yang lain. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih banyak Bu Laila dan juga Ya, Pak Andi. Terima kasih ya, banyak ya Bu, Ya, Pak sudah berkenan nih ya, waktunya untuk ya, berbagi ilmu, berbagi sama-sama. pengetahuan, ya, pengalaman di talk show pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya. Pak Andi dan juga Bu Amin. Laila dan semoga Ya, Amin, sukses amin, amin. untuk upayanya untuk Amin, mengatasi gelombang PHK di Indonesia khususnya di DKI Jakarta ya. amin, ya, amin. ya. Ya, Terima kasih juga untuk DV sama-sama. Mania yang sudah menyimak, DV Mania dan juga memberikan pertanyaan. Sekali lagi semoga bermanfaat perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa di lain Ya. waktu. Selamat beraktivitas di hari Senin ini, DV Mania. Pastinya kita ketemu lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri berikutnya ya. Vika izin undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.